Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang faktor pembentuk bangsa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang bentuk negara. Di sini bentuk negara ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Oke, next kita lanjut. Pada pertemuan pagi ini kita akan bahas tentang faktor pembentuk negara. Yang pertama adalah ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Seperti yang kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda adalah ikrar yang dilakukan antara pemuda di seluruh suku di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam pertemuan yang disebut Kongres Pemuda II tersebutlah lahir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dari ketiga poin isi Sumpah Pemuda itu ada makna yang terkandung, seperti yang ada dalam alinea pertama. Disebutkan bahwa mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Maksud kalimat tersebut adalah para pemuda dan pemudi di Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaan bangsa hingga titik darah penghabisan. Kemudian pada alinea kedua yang berbunyi mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Di sini sebagai pemuda dan pemudi Indonesia yang berasal dari suku, ras, agama yang berbeda, tetapi tetap bersatu dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Lalu pada yang alinea ketiga yang berbunyi atau bertuliskan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada alinea tersebut dijelaskan bahwa pemuda dan pemudi menegaskan untuk mempersatukan menjadi satu. Maka bahasa persatuan menjadi identitas keseluruhan. Atas dasar itu, kemudian setiap rakyat menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Meskipun kita berbeda suku, adat, ras, keyakinan, dan daerah, mereka itu bersedia menyatakan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita sudah tahu semua bahwa negara kita adalah negara NKRI yang berdiri tidak lepas dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17/1945. Melalui proklamasi yang diikrarkan oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bung Hatta, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan adanya negara baru kepada dunia, yaitu NKRI. Para pendiri bangsa menyadari bahwa NKRI yang hendak didirikan haruslah dapat mengatasi kelompok yang beragam, karena Indonesia merupakan negara yang berdiri dari berbagai suku bangsa dan ras yang tersebar di seluruh Nusantara. NKRI akan didirikan hendaknya merupakan negara yang mampu mengayomi seluruh rakyat tanpa memandang suku,
ras, agama, daerah, bahasa, dan golongan-golongan tertentu. Harapan terbesar tentulah keinginan hidup bersatu sebagai keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan wilayah. Kesadaran demikian melahirkan paham nasionalisme. Apa itu paham nasionalisme? Paham yang melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang telah menciptakan nasib sebagai negara terjajah, teraniaya, dan hidup dalam kemiskinan. Dan pada akhirnya paham kebangsaan memunculkan semangat untuk mendirikan bangsa, merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka, tercapai, masyarakat yang adil dan makmur. Selain ada Sumpah Pemuda dan proklamasi, di sini juga ada faktor-faktor lain. Yang pertama adalah adanya persamaan nasib. Kita udah tahu semua, kita itu dalam satu sejarah, yaitu kita pernah diasing oleh bangsa asing, kita pernah dijajah oleh bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Yang kedua, keinginan bersama jelas ya, kita ingin merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga, kesamaan kesatuan tempat tinggal dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Selanjutnya, bangsa Indonesia berhasil mewujudkan negara kesatuan yang merdeka pada tanggal 17 Agustus, dan pada tanggal tersebut dapat dikatakan sebagai revolusi integratif bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki banyak perbedaan dalam pengertian sosiologis, antropologis, bersatu membentuk NKRI sekaligus menciptakan bangsa Indonesia dalam arti politis. Dari pernyataan-pernyataan dari awal bisa kita simpulkan bahwa hakikat NKRI adalah kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern itu apa? Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme, yaitu berdasarkan tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan di bawah satu negara yang sama, walaupun warga negara tersebut berbeda dari agama, ras, etnis, dan golongannya. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibu. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.